Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi, begini, saya sedang berjalan-jalan di Jalan Tempo Hari dan saya berpikir, kira-kira trotoar ini butuh apa ya? Robot yang bisa salto. Dan rupanya, seseorang di Shenzhen, Tiongkok, punya pemikiran yang sama persis. Gila kan? Kita hidup di zaman di mana fiksi ilmiah itu hanyalah fakta ilmiah. Dari pusat teknologi yang ramai di Shenzhen sampai ke jalanan Thailand yang basah kuyup karena Songkran, robot mulai muncul di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Dan mereka mengenakan rompi polisi. Ini bukan hanya tentang Roomba yang ditempeli sirene, teman-teman. Kita berbicara tentang mesin canggih yang dirancang untuk berpatroli, berinteraksi, dan bahkan membantu petugas polisi manusia. Ini membuatmu bertanya-tanya kan? Apakah kita sedang menyaksikan masa depan penegakan hukum terungkap di depan mata kita? Ini adalah fenomena global, dan itu terjadi lebih cepat daripada kamu bisa bilang Robocop. Kita melihat berbagai negara mencoba versi patroli robot mereka sendiri, masing-masing dengan keunikan tersendiri. Jadi hari ini, kita akan melakukan tour dunia tentang kepolisian robotik. Kita akan mulai di Tiongkok, lalu terbang ke Thailand untuk melihat bagaimana robot menangani perang air terbesar di dunia. Dan akhirnya, kita akan mampir ke Amerika Serikat untuk melihat bagaimana mereka menggunakan droid ini di ruang publik sehari-hari. Apakah ini inovasi terbesar dalam keselamatan? Ataukah kita hanya tinggal satu kesalahan perangkat lunak dari robot yang meminta SIM dan STN kamu? Lalu mencoba melakukan tarian cha-cha slide? Mari kita bahas. Baiklah, pemberhentian pertama, Shenzhen, Tiongkok. Tempat ini pada dasarnya adalah Silicon Valley-nya Timur. Jadi tentu saja, merekalah yang pertama kali memperkenalkan mitra patroli robot humanoid. Kenalan dengan PM-101. Ini bukan kaleng biasa yang beroda. Robot ini gesit, interaktif, dan coba dengar. Ia bisa melakukan salto penuh. Saya tidak bercanda. Bayangkan kamu seorang petugas polisi yang sedang berpatroli, dan rekanmu dengan santai melakukan rutinitas senam. Rekan saya hanya mencuri kentang goreng saya. PM-01 berpatroli di samping petugas manusia, mengenakan rompi polisinya sendiri, yang menggemaskan, omong-omong. Ia dirancang untuk menjadi kehadiran yang ramah, menyapa orang-orang yang lewat. Ia juga merespons perintah suara, menjadikannya asisten interaktif sejati dalam tugas. Seluruh idenya adalah kolaborasi, bukan penggantian. PM-01 dilengkapi dengan sensor dan kamera untuk bertindak sebagai unit pengawasan bergerak, mengirimkan informasi kembali ke rekan manusianya. Anggap saja sebagai wingman terbaik untuk seorang polisi. Ia bisa melihat hal-hal yang mungkin terlewat oleh petugas manusia. Ia bisa memberikan aliran data yang konstan, dan ia mungkin bisa menjangkau rak paling atas di ruang istirahat kantor polisi. Ini tentang meningkatkan kemampuan kepolisian, menggunakan teknologi untuk membuat pekerjaan mereka lebih aman dan efisien. Dan sejujurnya, siapa yang tidak akan merasa sedikit lebih aman mengetahui ada robot yang bisa salto mengawasi semuanya? Ini adalah pendekatan yang brilian, meskipun sedikit pamer, untuk kepolisian modern. Sekarang, mari kita terbang ke Thailand, khususnya ke Nakhon Pathom selama Festival Songkran. Kalau kalian tidak tahu, Songkran adalah tahun baru Thailand, dan dirayakan dengan perang air besar-besaran di seluruh negeri. Ini luar biasa, menyenangkan, dan kacau. Menjaga semua orang tetap aman di lingkungan seperti itu adalah tantangan besar. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka membawa AI Police Cyborg 1.0. Robot ini terdengar seperti sesuatu yang langsung keluar dari video game. Dan sejujurnya, memang begitu. Ia tidak melakukan salto, tapi teknologinya tingkat lanjut. Ini adalah pusat komando bergerak beroda, dirancang untuk menavigasi kerumunan yang gembira, bersenjata pistol air, dan menjadi mata serta telinga bagi penegak hukum. Cyborg ini dilengkapi dengan peralatan serius. Ia memiliki kamera 360 derajat, memberikan pandangan lengkap dan tanpa henti dari sekitarnya. Ia juga menjalankan perangkat lunak pengenalan wajah dan bahkan dapat mendeteksi potensi senjata, yang merupakan fitur keamanan penting dalam keramaian besar. Tapi inilah bagian yang paling keren, ia mengintegrasikan semuanya. Ia mengalirkan rekaman videonya, bersama dengan rekaman dari kamera CCTV lain, dan bahkan drone, langsung ke pusat komando. Ini memberi polisi gambaran komprehensif dan real-time dari seluruh area festival. Ini tentang menggunakan AI tidak hanya untuk melihat, tetapi untuk memahami dan bereaksi terhadap situasi dinamis,
memastikan kesenangan Songkran tetap aman bagi semua yang terlibat. Oke, pemberhentian terakhir tur kita, Amerika Serikat. Di sini pendekatannya sedikit berbeda, mungkin sedikit kurang akrobatik. Alih-alih mitra humanoid, fokusnya lebih pada penjaga keamanan otonom untuk lokasi tertentu yang tidak bergerak. Sambutlah Nightscope K5. Kamu mungkin pernah melihat salah satu dari mereka meluncur diam-diam melalui tempat parkir pusat perbelanjaan atau kampus perusahaan. Mereka terlihat seperti sepupu R2D2 raksasa yang ramah. Dan tugas mereka sederhana namun penting, berpatroli di area yang ditentukan berulang kali. Mereka adalah definisi pekerja yang tak kenal lelah. Mereka tidak istirahat minum kopi, mereka tidak izin sakit, mereka hanya berpatroli. Robot-robot ini pada dasarnya adalah platform sensor bergerak. K5 dilengkapi dengan seluruh rangkaian teknologi untuk memantau lingkungannya. Ia memiliki kamera definisi tinggi untuk video 360 derajat, sensor thermal untuk mendeteksi tanda panas dalam gelap, dan bahkan pengenalan plat nomor otomatis. Jadi jika mobil dalam daftar pantauan masuk ke tempat parkir, K5 dapat melihatnya, mengidentifikasinya, dan segera memberitahu personel keamanan manusia. Ini bukan tentang mengejar orang jahat, ini tentang pencegahan dan pengumpulan data. Dengan kehadiran yang konstan dan terlihat serta mencatat semua yang dilihatnya, K5 membantu membuat ruang publik seperti garasi parkir, bandara, dan rumah sakit terasa lebih aman, membebaskan penjaga manusia untuk menangani situasi yang membutuhkan sentuhan manusia. Jadi begitulah, dari mitra Salto di Shenzhen, hingga Cyborg Festival Air di Thailand, hingga penjaga parkir yang tak kenal lelah di AS. Cukup gila kan? Kita melihat teknologi luar biasa ini diadaptasi dengan cara yang sama sekali berbeda di seluruh dunia untuk memecahkan masalah lokal yang unik. Ini benar-benar menunjukkan bahwa masa depan tidak cocok untuk semua. Beberapa tempat membutuhkan wajah yang ramah dan interaktif, sementara yang lain membutuhkan penjaga yang mengolah data. Ini hal yang menarik. Maksudku, bisakah kamu percaya ini? Saya bahkan kesulitan membuat speaker pintar saya memutar lagu yang benar. Dan orang-orang ini memiliki robot yang bisa salto dan mengenali wajah. Tapi ini membuatmu berpikir, apa langkah selanjutnya? Apakah kita akan memiliki detektif robot yang memecahkan kasus-kasus lama? Akankah mereka mulai menulis ucapan terima kasih mereka sendiri? Terima kasih, tersangka, karena meninggalkan sidik jarimu di topless kue. Itu membuat pemrosesan data saya jauh lebih efisien. Kemungkinannya tidak terbatas dan sejujurnya sedikit lucu untuk dipikirkan. Jelas bahwa ini hanyalah permulaan, dan seiring dengan semakin baiknya teknologi, kemitraan antara manusia dan robot dalam menjaga kita tetap aman hanya akan semakin dalam dan menarik. Baiklah, itu saja waktu yang kita miliki untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan merasa lebih aman dengan robot yang berpatroli di lingkungan kalian? Beritahu saya di kolom komentar, saya membaca semuanya. Dan tentu saja, jika kalian menyukai video ini, tolong bantu saya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan apa yang berikutnya. Kami punya hal-hal hebat yang akan datang. Sampai jumpa lagi, tetap aman, tetap ingin tahu, dan saya akan bertemu kalian di masa depan. Sampai jumpa.